Kamu pegang duit triliunan aja ya tetap agamamu. Kamu tetap punya Tuhan, kamu tetap beragama. Jangankan hanya keris. Kamu punya duit triliunan aja tetap kamu mencari Tuhan. Cuman ada orang yang khawatir kalau kamu ganti Tuhan. Nah, ada orang yang khawatir. Kalau saya sih nggak khawatir. Kenapa? Karena yang butuh Tuhan itu manusia. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul, kita tanya jawab seputar berbagai macam hal yang ingin ditanyakan. Boleh tanya aja di kolom komentar ya. Mungkin banyak yang baru mulai belajar atau banyak yang mulai mencari tahu tentang hal-hal supranatural, tentang hal-hal mistik, bisa ditanyakan ya. Dan seputar apapun sebetulnya, bukan hal mistik saja, mau tentang apa boleh ditanyakan ya. Mungkin nanti bisa kita bahas, bisa kita terangkan, karena keilmuan itu banyak ya. Keilmuan yang berkaitan dengan ilmu supranatural itu banyak sekali. Salah satu contoh yang paling nggak bisa dipisahkan adalah ilmu jampe-jampe pasti dengan ilmu pijit ya, atau pijat. Nah, atau ilmu terapi itu nggak bisa dipisahkan. Orang yang bisa jampe-jampe biasanya bisa pijat urut. Nah, itu sudah rahasia umum ya, 80% hampir semuanya bisa begitu. Nah, tentang pijat urut. Nah, ini kan tentang pijat urut juga menarik ya. Di luar sana banyak fenomena pijat urut yang kretek-kretek dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk masyarakat di zaman saat ini itu merasa kaget ya melihat kok ada yang begitu, wah ini baru ya, berpikirnya ini baru ya, padahal itu bukan baru ya. Saya masih bayi belum lahir aja ilmu kretek-kretek itu sudah ada di Nusantara ini. Tapi wajar karena itu regenerasi manusia namanya. Manusia selalu berganti usia, nanti ada lagi generasi tumbuh. Nah, anak-anak muda yang baru tumbuh atau masyarakat yang baru mulai tertarik, atau Anda yang baru mulai melirik tentang ilmu terapi, ilmu pijat, dan lain sebagainya. Mungkin Anda baru tahu ya, seolah-olah ini baru nih. Padahal ilmu-ilmu seperti itu ya nggak jauh dari itu aja. Nah, fenomena kemarin itu ada totok petir ya, itu viral. Kalau kita namanya apa? Totok jengkol. Totok jengkol kalau di sini, kalau di luar totok petir. Nah, itu banyak juga alumni kasepuhan yang ngambil itu ya, totok petir. Nggak taunya kita juga ada di sini, cuman nggak dipakai. Nah, itu nanti kita bisa ajarkan dan kita beritahukan rahasianya, faedahnya, manfaatnya. Kenapa kok di luar dipakai, di sini nggak dipakai? Nah, itu ada sebabnya ya. Kalau yang belajar ilmu kasepuhan ikut seminar, dia pasti tahu jawabannya. Nah, jadi intinya ilmu kasepuhan itu luas, bukan hanya ilmu jampe-jampe, sampai ilmu-ilmu terapi, mau itu manual ataupun modern kita ajarkan. Gitu, selama kita mampu, selama kita bisa. Nah, ini khusus untuk alumni kasepuhan ya. Jadi boleh ikut seminar. Nah, karena seminarnya mungkin harus banyak orang, bisa nggak kalau seminarnya tidak banyak orang? Bisa, tinggal
nanti WA aja ke nomor saya, bisa untuk privat ya. Jadi seminarnya pribadi, privat itu bisa. Atau 2 orang atau sendiri, nanti bisa diseminarkan secara privat atau secara pribadi. Baik itu lewat, bagusnya datang langsung ya. Kita untuk ilmu kesepuhan belum bisa melalui media, baik itu WhatsApp atau apapun itu belum bisa ya. Jadi ilmu kesepuhan kenapa harus datang langsung? Karena sifatnya rahasia, tidak semua orang tahu. Contoh totok petir aja nggak semua orang tahu. Di sini nggak dipakai ilmu begitu. Nah, jadi disitulah yang tidak bisa dimediakan. Kenapa? Karena disebutnya etika ya. Etika saling menghormati, saling menjaga dan melestarikan ilmu-ilmu yang ada di Nusantara. Jadi ilmu di Nusantara ini banyak sekali. Nah, tapi kalau yang tidak paham ya masih galau, masih mencari ke sana kemari. Nah, jadi intinya begitu, ilmu kesepuhan itu luas, bukan hanya ilmu jampe-jampe, termasuk ilmu terapi dan lain sebagainya. Ilmu terapi itu banyak, bukan hanya yang ada di Indonesia. Di luar Indonesia pun banyak ilmu-ilmu terapi dan boleh dipertanyakan ke sini yang sudah belajar kesepuhan ya. Kalau misal Anda sedang ada di luar negeri, Anda melihat terapi-terapi, pijat urut dan lain sebagainya, Anda cukup videokan, nanti kirim ke saya, nanti ketika Anda ada di Indonesia, saya coba ajarkan kalau saya mampu dan bisa ya. Begitupun ilmu gaib ya, untuk ilmu kesepuhan ya, khusus orang yang alumni kesepuhan. Untuk ilmu gaib pun kalau Anda menemukan orang mempraktekkan ilmu gaib dan Anda tertarik dengan hal itu, tapi Anda belum mampu nyampe ke sana, boleh bawakan videonya, nanti saya ajarkan kalau saya bisa, karena belum tentu saya bisa ya. Karena ilmu itu terlalu luas ya. Ilmu terlalu luas, apalagi di alam dunia ini kan banyak model, banyak macam. Dan yang harus diingat, ilmu gaib itu bukan hanya milik orang Indonesia. Bukan hanya milik orang Indonesia. Ilmu gaib itu milik orang Cina, milik orang Jepang, termasuk orang-orang Barat, Timur Tengah. Mereka juga punya ilmu gaib. Nah, selain ilmu gaib, mereka juga punya ilmu terapi, pijat dan lain sebagainya. Nah, beda nggak? Beda tekniknya. Termasuk yang kretek-kretek. Untuk masyarakat Indonesia kita dikagetkan, oh kok ada begitu. Padahal itu ilmu dari zaman apa ya? Dari zaman Ciung Wanara itu udah ada ilmu begitu. Wajar karena tadi kembali itu memang ya hiruk pikuk dunia memang harus seperti itu ya. Intinya untuk alumni kesepuhan kalau masih bingung tinggal videokan lalu datang ke sini, nanti cari informasi tentang ilmu tersebut. Kalau saya mampu saya kasih tahu. Kalau saya nggak mampu ya saya jawab nggak bisa, begitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah masih bisa menjawab. Tinggal Anda mau menerima atau tidak. Karena ilmu kesepuhan itu ilmu yang ya apa adanya. Ilmu kesepuhan itu ilmu apa adanya, seadanya. Jadi kalau saya bilang A, ya silahkan studi banding, selesai, gitu. Pas studi banding nanti ya pas di sini nolak. Kalau nolak ya susah ya, karena memang ilmu kesepuhan itu untuk orang yang ber-IQ tinggi, satu, IQ-nya harus betul-betul tajam tinggi, intuisinya harus betul-betul tajam. Kalau masih apa ya? Kalau masih tertutup mata hatinya, sulit menerima ilmu kesepuhan itu sulit. Dan ilmu kesepuhan akan sulit masuk, meresap. Kalau memang masih tertutup mata hatinya, terbukanya sedikit. Nah, mata hati itu bisa dibuka nggak dengan amalan dan lain-lain? Sulit dibuka. Nah, membuka mata hati itu ya terapinya dengan ilmu kesepuhan tadi. Supaya terbuka, nanti pemahaman terbuka. Susunannya ada di program kesepuhan. Nah, begitu untuk para pelajar ilmu kesepuhan di luar sana yang merasa kekurangan ilmu karena Anda sudah ikut program kesepuhan dan itu bagian dari program yang saya beritahukan dari awal bahwa ilmu apapun yang ada di media atau negara manapun, kalau Anda ingin menguasainya, jadi Anda tidak perlu menambah biaya pendidikan, tidak perlu. Tinggal Anda bawa video, kalau saya mampu saya jabarkan, saya ajarkan. Nah, kalau saya nggak bisa ya saya jawab nggak bisa ya.
Itu bebas dari negara manapun, yang penting diartikan, karena saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Bebas. Dan untuk ilmu terapi pun boleh dibawa ya. Kecuali mungkin ilmu terapi elektronik. Kalau elektronik kan itu kaitannya dengan ilmu-ilmu apa ya, pengetahuan modern. Mungkin saya belum bisa merakitnya. Nah, tapi boleh dicoba dikonsultasikan kalau Anda mau buka rumah terapi dan lain-lain ya. Itu karena ada radioaktif di situ, ada gelombang listrik. Gelombang listrik itu ada yang bisa dimanfaatkan untuk penyakit-penyakit tertentu, tapi ada yang bisa menambah parah penyakit tertentu gitu. Jadi harus memahami dulu diagnosa medis, harus memahami dulu ilmu medis. Kalau memahami ilmu-ilmu medis, maka bisa memakai alat-alat terapi dan lain-lain sebagainya. Karena itu rekomendasinya dari medis. Nah, kalau kita sebagai terapis harus punya sertifikasi memahami betul-betul tentang alat-alat modern. Itu ada sertifikasinya. Jadi nanti mempelajari tentang mekanisme mesin-mesin tertentu. Dan itu biasanya ada di klinik-klinik besar ya. Kalau di Indonesia pun di klinik masih jarang. Nah, terus ada yang murah meriah di online dan lain sebagainya. Itu biasanya nggak jauh dari terapi listrik dan lain-lain. Nah, terapi listrik bisa mengakibatkan lemas otot. Nah, bukan sembuh malah lemas otot. Itu bisa kalau salah memakai. Yang seharusnya malah sembuh malah lemas otot karena salah pemakaian atau salah dosis. Nah, jadi intinya boleh belajar ilmu apapun di dalam ilmu kesepuhan, bebas. Anda kirimkan contoh, nanti kita terangkan. Kalau sudah siap mau buka rumah terapi ya. Nah, kali ini kita bahas tentang apa? Tentang yang berkaitan dengan media karomah. Media karomah ya. Media karomah yang seperti apa? Media karomah itu contoh besarnya, contoh luasnya seperti minyak raja. Yang Minyak umum digunakan di media di masyarakat. Minyak begitu ya, minyak wangi ya. Iya. Ya, banyak kalangan supranaturalis memakai media minyak wangi ya. Dan bahkan ada yang mahal sekali, harganya puluhan juta ya. Iya. Nah, sebetulnya minyak wangi itu mahal itu relatif ya. Relatif mahal itu kembali satu kepada orangnya, dua kepada kualitas minyaknya. Jadi Anda harus bertanya kepada ahli minyak, apakah minyak ini betul-betul mahal atau tidak. Satu, dua. Media-media seperti itu memang ada harga-harga tertentu ya. Seperti minyak itu ada harga-harga tertentu. Ada yang sedang, ada yang murah, ada juga yang mahal sekali. Kalau yang murah ya kisaran paling 300, 400, 500. Itu yang murah meriah. Kalau yang sedang ya ukuran 1 juta, 1,5 juta. Itu cukup murah meriah. Nah, yang mahal itu bisa nyampe puluhan juta biasanya. Ada yang 7 juta ke atas. Itu biasa dipakai oleh supranaturalis ya. Nah, mungkin yang nonton ini, iya saya pernah beli minyak mahal. Nah, tetapi yang harus diingat adalah semua itu kembali kepada rezekinya. Semua itu kembali kepada takdir keadaannya. Kita beli minyak media itu harga 20 juta misalnya. Itu belum tentu berhasil. Belum tentu. Meskipun sudah dihitung dan lain sebagainya, akan kembali kepada nasib kehidupannya yang tidak bisa dirubah. Nah, terus apa gunanya dong? Gunanya terkadang ada yang berhasil. Terkadang ada yang berhasil, berarti memang cocok atau jodohnya. Makanya kita ditugaskan untuk berusaha. Karena mudah-mudahan berjodoh gitu. Kalau berjodoh ya berhasil. Kalau nggak berjodoh berarti gagal. Nah, makanya kalau bisa ya jangan yang mahal-mahal dulu. Dari yang murah dulu, kalau ngerasa cocok, naik lagi. Nanti naik lagi gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai mahal sekali ya. Karena mahal sekali menurut saya itu nggak efektif. Dan nggak harus mahal sebetulnya. Yang membuat mahal itu adalah orang yang menyediakannya. Nah, kisaran 2 juta ke bawah itu udah cukup ya, udah cukup sekali.
Kalau udah 2 juta ke atas sebaiknya nggak usah lah gitu, karena kembali kepada Allah dan kembali kepada nasibnya gitu. Berarti itu maupun dari pengasihan, ngelaris, ataupun dari yang lainnya juga sama seperti itu. Pengasihan, Iya. kita bahas satu-satu ya. Ilmu pengasihan memakai minyak begitu ya. Iya. Itu bisa terjadi. Jadi si minyaknya diisi amalan-amalan khusus untuk pengasihan. Nah, jadi minyaknya diisi oleh amalan-amalan khusus yang diperuntukkan untuk pengasihan. Ataupun ada yang menggunakan untuk pelet ya, untuk orang yang dicintainya nanti dinikahi. Ataupun orang yang masih jomblo, nggak punya pacar, biasanya pakai wangi-wangi. Itu ada juga, isi parfum, isi bedak itu ada. Biasanya artis-artis, penyanyi dan lain-lain itu pakai. Ada yang pakai, ada yang enggak tapi ya. Nah, itu tentang pengasihan. Dan kalau masalah pengasihan minyak itu juga banyak macam wanginya. Ada yang A, ada yang B, dan bukan hanya media minyak sebetulnya ya. Banyak sekali media pengasihan selain minyak. Nah, karena kali ini membahas minyak, jenis minyak apa yang bagus untuk pengasihan? Nah, sebetulnya semua jenis minyak itu bisa. Tapi mungkin di luar sana ada yang Khusus. mengkategorikan. Ada yang mengkategorikan, oh pakai ini bagus, oh pakai itu bagus, oh ini lebih bagus. Padahal itu enggak. Itu hanya teori saja. Praktek di lapangannya, aslinya, hakikatnya adalah yang penting minyak wangi. Yang penting minyak wangi dan tidak ada alkohol. Jadi kalau minyak wanginya rasa stroberi bisa boleh. Rasa es krim boleh, silakan. Bunga melati juga boleh, silakan pakai bunga melati. Nah, yang ada orang hibrid takut kalau bunga melati. Jadi bebas, cuman di luar sana ada yang mengkategorikan, katanya minyak ini yang lebih bagus. Lebih bagus minyak ini, itu enggak, itu bahasa teori dan sebetulnya lebih kepada mitos kalau yang itu. Nah, yang aslinya, yang realnya, yang dari zaman dulu dipakai itu bebas, minyak apapun yang penting tidak pakai alkohol. Jadi boleh diisi bebas, bisa. Nah, kalau yang pernah belajar ilmu kesepuhan, boleh buat minyak-minyak begitu, boleh silahkan. Buat minyak-minyak untuk pengasihan. Nah, terus apa lagi selain pengasihan? Santet, pemagaran. Hah? Pemagaran. Untuk pemagaran, minyak untuk pemagaran. Kalau minyak untuk pemagaran itu bisa dipakai juga, tetapi mungkin cara memakainya yang berbeda ya. Nah, kali ini kita bahas minyak untuk pemagaran untuk terhindar dari gangguan lahir dan batin. Nah, minyak ini tidak dipakai oleh orangnya. Biasanya kalau untuk pemagaran, si minyaknya bisa disimpan di tempat tertentu ya. Bisa itu dikuburkan, bisa itu disimpan di atas, bisa itu disimpan di lemari atau di apapun. Nah, jadi beda dengan yang pengasihan tadi. Kalau yang pengasihan itu dipakai kalau mau keluar, kalau mau pergi dipakai gitu. Itu kalau untuk pengasihan ya. Tapi kalau untuk pagaran itu si minyaknya ada yang ditanam, berarti dikubur. Ada yang digantung, ada yang ditaruh di atap dan lain sebagainya. Nah, fungsinya ya sama. Jadi si minyak itu diikuti oleh hodam tertentu gitu. Dan minyak ini berarti fleksibel, multifungsi, mau dipakainya untuk apa nih? Untuk pengasihan dipakai, untuk jaga-jaga dari sihir dan lain-lain, ditanam, disimpan. Nah, jadi minyak itu bisa dipakai untuk apapun. Nah, yang berbeda adalah hodamnya. Dan amalan yang diproses pun berbeda. Terus apa lagi? Lalu untuk ini apa? Penglaris. Untuk penglaris ya. Usaha ya. Iya. Nah, untuk usaha minyak juga bisa. Nah, kalau untuk usaha bisa dipakai disemprot seperti yang pengasihan tadi ya. Nah, kita bahas tentang usaha, minyak untuk usaha nih. Bisa disemprotkan dan bisa disimpan di laci atau di tempat usaha. Nah, kalau untuk usaha nih dua-duanya bisa dipakai. Mau pakainya yang mana kitanya? Mau yang dipakai disemprot atau mau yang disimpan?
Nah, tinggal ngomong aja ke ahlinya ya, ke si abahnya atau ke siapanya, ke Pak Kiainya, Pak Ustadznya, tinggal bilang saya mau yang disemprot gitu. Nanti dibuatkan oleh mereka yang paham. Ya, nanti ke ahlinya tinggal bilang saya mau disemprot, saya mau yang disimpan. Itu nanti bisa diproses. Dan itu benar menarik rezeki. Bukan menarik rezeki, itu media ya. Media itu berarti ikhtiar. Ikhtiar untuk membuka aura kita. Kalau aura kita baik, bagus, maka ya rezeki pun enak. Kalau auranya nggak enak, ya bawaannya nggak enak, rezeki juga. Nah, itu dari aura kita. Nah, tapi ya kalau bahasa simpel, semuanya karena Allah. Itu bahasa simpel. Tapi kalau bahasa pusing itu bahasa orang-orang yang bekerja. Ya inilah media-media seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak mau pusing, orang yang nggak mau kerja, simpel jawabnya. Rezeki diatur oleh Nah, ngerti nggak? Ngerti nggak? Paham. Jadi ada dua kategori. Untuk orang-orang yang berusaha dan berpikir dan bekerja keras, biasanya berusaha mencari jalan keluar. Ya. Tapi orang yang nggak mau mikir dan nggak mau kerja keras, simpel jawabannya. Rezeki mah diatur oleh yang Maha Kuasa. Simpel jawabannya. Jadi kamu mau yang mana? Ya dulu, usaha dulu. Pintar. Gitu. Banyak di luar sana yang berbicara simpel seperti itu. Padahal dalam hatinya dia nggerutu. Aduh, aing lieur, itu bukan duit. Nah, tapi demi gengsi, demi harga diri, dia berkata seolah-olah dia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, gengsi dan harga diri, merasa gaul, merasa trendy dan lain sebagainya. Padahal dalam hatinya dia jelimet. Otaknya jelimet, hatinya jelimet. Gitu ya. Pekusut, pebelit. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak mereka ya. Nah, padahal ada ilmunya, ada pelajarannya ya. Nah, gitu. Apakah minyak juga bisa menjadi penangkal santet? Iya kan tadi bisa disimpan untuk pemagaran. Untuk santet pun bisa sama. Karena bukan minyaknya sebetulnya. Nah, kita terangkan ya. Jadi ini yang berfungsi minyaknya atau ada apa di balik minyak? Nah, kita bahas ada apa di balik minyak itu ya. Di balik minyak itu, jadi si minyak ini nggak bekerja. Minyak ini tetap minyak. Si minyak itu tetap minyak. Terus yang bekerja adalah khodam. Khodam gaib yang bekerjanya. Jadi si minyaknya nggak ngapa-ngapain, si minyaknya diem. Si minyaknya diem, blongo, karena benda mati. Nah, terus yang bekerja khodam yang diisikan oleh orang-orang yang sudah paham. Nah, jadi yang bekerja itu khodam yang mengikuti minyak tersebut. Terus khodamnya tinggal di dalam minyak? Oh enggak, bukan. Masuk angin nanti rendeman terus di minyak khodamnya. Nah, ini banyak yang nggak paham juga nih. Dikiranya minyak dalam minyak itu khodamnya menyatu dengan, padahal tidak. Jadi si khodam itu hanya mengikuti minyaknya. Minyak itu dipindah, ya khodam itu tahu kalau minyak itu dipindah. Bukan khodamnya ada di dalam botol minyak, bukan. Ya, salah, itu pikiran yang salah. Kalau berpikir, wah ini dalam minyak ini ada khodamnya, salah besar. Jadi minyak ya minyak, khodam ya khodam. Khodamnya di luar minyak. Kalau berendam terus masuk angin, ntar minta dikerokin ke suhunya, ke pembuatnya. Nah, setelah media minyak itu diisi, apakah bisa dicabut atau dihilangkan atau dinonaktifkan nggak? Itu. Oh, ada yang nyabut atau ya bisa jadi ada yang nyabut, itu bisa terjadi. Misal kita dikasih media nih, terus ada orang yang benci sama kita ya. Itu bisa saja orang yang benci itu narik khodamnya. Dan itu bisa terjadi nggak? Bisa, sangat bisa terjadi dan sangat besar kemungkinannya. Misalkan kamu usaha ya. Misalkan kamu usaha, kamu pengusaha misal. Atau misal kamu pedagang atau apa. Dagang kamu hancur nih. Terus kamu nyari media.
Pas kamu sudah dapat media naik, mulai bagus, nanti drop lagi, berat. Nah itu sudah jelas berarti kamu dihantam lagi sama lawan main. Bisa jadi dihantam lagi atau kalau ininya ada serangan ulang. Ada serangan ulang karena dia pun merasakan ketika kamu naik kesananya tuh ada semacam hantaman, jadi dia ngelawan lagi, kamu jatuh lagi, bluk, turun lagi pendapatannya. Itu bisa terjadi. Nanti kamu nyari lagi, naik lagi, dihajar lagi. Itu resiko kadang-kadang kalau bersaing secara nggak sehat ya. Nah, jadi kalau usaha sehat-sehat aja bersaingnya. Terus media tersebut apakah ada jangka waktu? Ada jangka waktu, biasanya 100 hari paling lama ya. Paling lama 100 hari kalau untuk minyak dan kalau untuk minyak-minyakan ya. 100 hari berarti 3 bulan atau 4 bulan. Jadi bisa terjadi ditarik oleh orang lain atau bukan ditarik, dihantam, dikalahkan oleh hodam orang yang benci sama kita, itu bisa terjadi. Kalau kamu diberikan media untuk minyak ya atau raja-raja kecil, karena dosis dalam minyak itu cukup sedang, bukan tingkat tinggi. Kalau tingkat tinggi itu beda lagi, bukan ada di minyak. Nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas dulu sedikit. Jadi dosis tinggi media itu sesuai dengan medianya, bukan hanya di minyak. Minyak itu dosisnya yang sedang. Naik lagi itu benda besi. Nah, benda besi itu naik lagi. Nah, jadi benda besi itu di atas minyak. Bukan. Di atas minyak itu ada rajah dulu. Di atas minyak ada rajah, di atas rajah ada benda-benda besi. Nah, benda besi ini ada yang bertuliskan rajah, ada yang polos seperti keris, polos, atau tongkat, polos, atau tombak dan lain sebagainya, pedang, golok dan lain sebagainya. Itu cukup tinggi powernya cukup tinggi. Nah, kalau rajah nomor tengah. Iya. Rajah itu di tengah ya. Dan batu-batu. Batu-batu sejajar dengan keris. Sejajar dengan besi-besian. Bisa dari batu mustika dan lain sebagainya ya, batu mulia. Batu-batu mulia itu sejajar dengan besi-besian. Baik itu besi ataupun kuningan ya, kuningan itu sama besi juga masuknya. Intinya yang berbahan keras seperti besi, mau itu kuningan, mau itu perak, mau itu apa. Nah, itu tahapannya dengan batu itu satu level ya, satu level, jadi adanya di atas. Kalau yang menengah itu rajah-rajah, itu menengah. Nah, yang di bawah lagi ya minyak-minyakan. Minyak sama air sama nggak? Kalau untuk media? Kalau air netral, air ada di tengah. Kalau air ada di tengah. Bukan netral maksudnya, kalau air bisa jadi tinggi sekali, bisa jadi di bawah. Kalau air tahapannya di tengah seperti rajah gitu ya. Nah, kenapa minyak di bawah? Kenapa rajah ada di tengah? Nah, nanti kita jelaskan berikutnya. Kita kembali ke laptop, masih di dunia perminyakan. Minyak ajaib nih. Ada pertanyaan lain? Nah, kalau media tersebut kayak minyak, raja, itu dibawa ke kamar mandi ataupun dibawa mabuk, mau zina, apakah bisa hilang? Belum tentu, tergantung ilmu yang dipakai. Ilmu yang dipakainya apa? Ya, kalau yang dipakainya ilmu hitam ya bebas. Blast, terserah mau ngapain aja ya bebas. Namanya ilmu hitam, tidak punya Tuhan, tidak berketuhanan ya semau dewek. Jadi tergantung ilmu yang dipakainya apa. Kalau misalkan dari minyak nih, berarti karomah atau kemahabahan. Nah, terus dibawa ke kamar mandi. Apakah si pada yang di dalam media itu hilang? Islam berarti ya. Ilmu keislaman. Kalau ilmu keislaman minyak ya. Kalau minyak sih enggak. Kalau untuk minyak dibawa ke toilet itu enggak apa-apa. Kalau untuk minyak ya. Nah, kalau untuk minyak dibawa ke toilet itu enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak akan hilang. Tidak akan hilang. Boleh dibawa atau lupa pun. Lupa tuh maksudnya terbawa di kantong. Kita masuk toilet itu enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau untuk minyak, enggak terlalu ribet kalau untuk minyak. Bebas. Seperti batu, besi itu juga bisa dibawa ke toilet. Tapi tergantung ya. Tergantung besinya seperti apa. Ada yang nggak bisa dibawa ke toilet.
Jadi kalau minyak itu bebas dibawa ke toilet, besi juga bebas dibawa ke toilet dengan catatan besinya, ya, tidak ada rajahnya. Nah, kalau rajah itu tidak bisa dibawa ke toilet kalau rajah, karena tulisan Quran, Al-Quran. Jadi tulisan dalam Al-Quran, kadang ayat-ayat dari Al-Quran itu ditulis, jadi disebutnya rajah atau wafak, ya. Nah itu nggak bisa dibawa ke toilet. Kalau dibawa ya hodamnya kebauan, kabur nanti kamu, kesusahan nyari nanti, kapok dia. Nggak mau teman kentut aja kabur kamu kan? Ya iya, sama hodam juga. Kalau rajah itu nggak boleh dibawa ke toilet kalau untuk rajah. Kalau rajahnya buat dipakai mandi? Ya beda. Toilet itu kan bisa BAB, bisa kencing, paham nggak? Ya. Oh iya. Nah, nggak paham nih. Kalau rajah dibawa ke toilet itu dalam arti mau ngapain ke toiletnya? Ke toilet itu kan mau BAB, mau kencing, nah itu kan nggak sopan, gitu. Kalau rajah dipakai mandi namanya pengobatan, bukan mau berak, bukan mau kencing. Nah, dan luntur dibawa berak kencing. Kalau buat berzina biasanya itu hancur nggak? Tergantung ilmu yang dipakainya apa. Ilmu apa? Kalau ilmu hitam ya tadi udah dijawab, bebas karena tidak ada aturan. Gitu. Bahkan ilmu hitam tuh ada yang makan daging manusia udah mati, ada nambah sakti nantinya. Gitu. Kalau dari ilmu Islam udah jelas kan, kalian udah ngaji, udah jelas. Berarti nggak boleh. Terus? Kalau misalnya ada tetangga mati, kan ada di masyarakat ada wafat ataupun apa katanya, kalau ada orang yang mati harus dibawa ke jauh. Nah, apakah itu berpengaruh? Maksudnya gimana? Atau misal Farhan punya wafat ataupun punya minyak Iya. Yang diisi hodam. Iya. Nah, ini ada yang meninggal. Ya. Terus kata si teman ataupun masyarakat setempat, kalau kita mempunyai benda-benda isian terus dibawa ke jauh dulu katanya. Dijauhin dulu. Iya. Apakah itu berpengaruh kalau misalnya si barang tersebut di situ saja? Itu sebetulnya tergantung ilmunya ya. Jadi mungkin ada ilmu yang seperti itu, tidak boleh didekatkan dengan mayit. Nah, mungkin ada ilmu yang seperti itu, ya. Kalau nggak salah ada ya, kalau nggak salah ada ilmu yang seperti itu, dan ada juga yang tidak boleh didekatkan dengan orang sedang hamil. Itu ada juga ilmu seperti itu. Nah, tetapi kalau di sini itu bebas. Kalau di sini ya, nggak tahu kalau di tempat lain mungkin ada ilmu yang seperti itu dipakai. Kalau di sini saya nggak pakai ilmu seperti itu. Kalau saya pribadi bebas, tidak masalah. Ada raja atau ada cincin atau ada apa, kita bantu-bantu mayit itu nggak ada masalah. Nah, nggak tahu kalau dengan ilmu yang lain, karena ilmu itu banyak aliran, banyak golongan. Nah itu yang sulit ya, tergantung ilmunya. Tapi tidak akan berkaitan dengan si mayit, jadi nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Nah yang penting jangan dimasukin ke mayit, dibawa dikubur, itu nggak boleh. Gitu. Yang terpenting itu ya. Itu mungkin bisa jalur keilmuannya memang seperti itu ya. Atau itu tidak ada yang bertanggung jawab, atau istilahnya mitos. Itu bisa dua kemungkinan. Gitu. Tapi ilmu yang seperti itu memang ada, saya pernah dengar itu ya. Itu ada. Tapi agak sulit ya, agak ribet. Ada yang mati, pindahin dulu, bawa lagi, agak ribet tuh. Terlalu ribet ilmunya. Tapi ya nggak apa-apa, kadang orang mau yang ribet-ribet juga ya. Nah apalagi? Apakah ada cara untuk mengisi media tersebut atau menambah power? Ada, sudah pasti. Makanya ada yang memakai, berarti ada yang membuat. Nah tata cara membuatnya ya dibuat dengan ritual, membacakan doa khusus. Ada doa-doa khusus, seperti salah satu contoh ada di ilmu kesepuhan, itu bisa untuk dipakai seperti itu. Itu semua amalan di kesepuhan itu bisa dipakai untuk pengisian. Semuanya dipadukan dengan formasi dari awal sampai akhir ya.
Formasi dari awal sampai akhir itu dikerjakan, lalu dibacakanlah doa-doanya. Nah, jadi itu bisa untuk mengisi apapun. Nah, jadi bisa ada gitu. Ditambah power berarti tinggal yang sudah dijelaskan di seminar-seminar, tinggal ditingkatkan lagi, double kerja kita. Kerja kitanya double. Berarti kalau mau permanen terus dibacain? Nggak bisa permanen. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Yang ada diisi ulang. Isi ulang. Setiap 4 bulan atau 1 tahun, paling lama 1 tahun. Itu paling lama tuh 1 tahun kalau benda begitu ya. Kalau raja isian. Kalau mau lama itu dari bentuk besi. Kalau dari bentuk besi itu lama bisa bertahun-tahun, bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Kalau dari bentuk besi, bisa 5 tahun dan bahkan bisa 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun gitu, lama sekali kalau dari besi ya. Apalagi Nah, kalau untuk orang awam ingin mengisi benda tersebut, ingin mengecas lah untuk mengecas benda tersebut, gimana? ya untuk orang awam ya nggak bisa, karena itu diperuntukkan untuk orang-orang yang belajar, orang-orang yang belajar dan sudah terpelajar, sudah terdidik. Itu untuk orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi kalau orang awam ya nggak bisa, nggak akan berfungsi dan keberhasilannya sedikit sekali nanti hasilnya. Cuman 30% mungkin ya hasilnya, atau 20%. Itu kalau yang belajar bisa 40%, bisa 50% kalau yang belajar. Bahkan bisa 60% kalau yang belajar. Tapi kalau yang awam sama sekali ya bisa 20%, paling 15%. Begitu. Ya, jadi harus yang belajar. Bukan yang tidak belajar. Kalau yang tidak belajar susah dan beresiko. Karena itu kan wilayah hodam, wilayah perhodaman. Bisa berakibat fatal nantinya. Apalagi? Apakah setiap media yang berbeda itu apakah beda-beda pandangan juga atau kan sama? Nah, setiap media yang dipakai itu berbeda-beda ilmu, berbeda-beda pandangan, itu betul. Ya. Misal di sini berpandangan seperti A, maka di tempat lain akan punya pandangan sendiri. Di tempat lain lagi beda lagi pandangannya. Di tempat lain lagi beda lagi pandangannya. Di setiap tempat itu berbeda pola pandang. Gitu. Tetapi ada satu garis lurus atau ada garis temu. Nah, kalau memahami kaidah ilmunya, ya ada garis temunya. Ada ilmu hakikatnya, ada hakikatnya. Hakikatnya itu udah final. Kalau sudah hakikat berarti udah final. Keputusannya A, nah udah final. Nah, itu nggak bisa dijelaskan di sini ya. Nah, kalau di kesepuan ya harus tahu hal itu nanti. Jadi berbeda-beda pandang di setiap tempatnya, itu sangat wajar. Dan berbeda cara, pemakaian pun beda, bacaan pun beda-beda macam-macam. Nah, apalagi? Berarti keilmuan di Sampuraga ini bisa dipadukan dengan ilmu sebelum di sini? Bisa, bebas, terserah. Maksudnya belajar di sini, terus dipadukan dengan ilmu lain ya boleh, bebas. Kalau di sini masuk aja, nggak ada pantangan. Mungkin ada yang pernah berpendapat begini ya, ilmunya akan beradu begitu ya? Iya. Nah itu sebetulnya apa ya? Saya juga bingung jawabnya. Kalau saya jawab nggak enak sama yang lain ya. Sebetulnya hal seperti itu tuh boleh dibilang apa ya? Jangan dipikirkan. Ya. Selama ilmu itu baik untuk berbuat kebaikan dari manapun, dari siapapun, ya nggak akan beradu. Nah, kalau ada bahasa adu beradu, biasanya orang-orang yang sedang belajar mengolah. Orang atau bahasa kasarnya anak zaman sekarang disebutnya pemula. Kalau kamu baru belajar ilmu seperti ini, pemula. Contoh kamu pertama datang ke sini bagaimana? Pasti punya pemahaman seperti itu. Kamu pertama datang ke sini ada nggak pemahaman begitu? Ada. Ada. Itu sudah pasti. Namanya pemula. Nah, sekarang sudah lama di sini, yakin nggak dengan kata-kata itu? Nah, kamu meyakini akan bersatu atau akan beradu? Satu. Karena sudah lama di sini. Tapi pertama datang ke sini, pasti berpikir,
Wah, beradu nih. Enggak, ini dia main enggak. Nah, Gitu. itu untuk pemula. Pemula itu akan ada pandangan seperti itu. Itu umum dan itu memang harus terjadi. Ya. Jadi di pemula pasti berpikirannya seperti itu. Nah, karena dia pemula, wajar sekali. Bukan dari usia ukuran pemula itu. Meskipun usianya 100 tahun, kalau memang tidak meningkatkan wawasan dan pengetahuannya tetap pemula. Jadi bukan berarti orang bisa menerawang itu sudah hebat. Bukan berarti. Nah, nanti kita bahas lagi tentang ilmu terawangan dan lain-lain ya. Sok, biar nggak lupa tentang ilmu terawangan nanti kita bahas. Jadi meskipun orang bisa nerawang itu belum tentu dia sudah bagus, belum tentu. Bisa jadi dia pemula. Nah, hati-hati dengan terawangan, nanti kita bahas tentang ilmu terawangan. Bisa jadi dia itu pemula, bukan ahlinya. Nah, karena yang ahlinya belum tentu menerawang. Nah, nanti kita jelaskan di episode berikutnya. Kita kembali dulu ke perminyakan dan media-media. Kalau kayu bertuah itu masuknya kemana? Kayu bertuah. Iya. Kayu masuknya ke raja-raja itu di tengah ya. Di tengah bisa dipakai untuk media seperti kayu stigi, kayu secang, itu bisa untuk pengobatan dan masih banyak lagi. Kayu akar wangi dan lain sebagainya. Nah, tentang media apa lagi? Kalau yang garam? Garam itu umum digunakan biasanya untuk pemagaran, untuk pembersihan. Ya, pemagaran berarti menjaga dan lain sebagainya. Pembersihan menetralisir dari bangsa jin dan lain sebagainya. Umumnya garam dipakai untuk media tersebut ya. Nah, kalau garam itu memang sudah lama sekali ya. Bukan hanya ustadz-ustadz, mungkin ustadz-ustadz banyak yang pakai media garam ya. Nah, sebetulnya garam itu mau kejawen, mau apa, mereka pakai media garam juga. Kalau garam itu masuk kemana-mana, bisa dipakai media oleh yang agama Islam ataupun yang non agama Islam. Kalau garam banyak dipakai, beda dengan raja. Kalau raja biasanya dipakai oleh orang-orang kita semua, orang Islam semua. Kayak air netral itu dipakai oleh golongan apapun air. Besi dipakai oleh golongan apapun besi. Minyak dipakai oleh golongan apapun. Kayu dipakai oleh golongan apapun dan garam. Hanya raja yang dipakai oleh orang kita. Tapi kalau dipakai oleh orang luar bisa nggak bisa? Raja juga tetap bisa dipakai oleh golongan apapun. Cuman kalau raja identiknya yang mengisinya pasti orang kita. Nggak bisa agama orang ngisi raja, itu akan kesulitan. Iya. Gitu. Tapi orang lain ya mengisinya yang tadi selain raja. Mau besi, mau batu, mau air, mau garam, mau minyak, itu masih bisa dipakai oleh mereka semua. Kalau untuk media ada yang ditanam tuh, kan ada tuh yang untuk misalnya bambu kuning atau apa, kan ada bambu, yang seperti itu. Itu sebetulnya media aja, tetap yang menjaganya adalah hodam. Dan si hodam ini berbeda-beda ya. Ada yang hodam ini memang klopnya tuh sama bambu kuning. Nah, jadi hodam ini kesukaannya tuh nggak sama. Ada yang senang tinggal di batu, ada yang senang tinggal di besi, di minyak, di rajah, di bambu kuning. Nah, maka hodam itulah yang ditempatkan sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya, dan itu otomatis oleh orang-orang yang paham nanti terprogram dengan sendirinya. Oh, ini bambu kuning, berarti ya khusus hodam yang ada di sekitar bambu kuning, hodam yang memang mau untuk bekerja dengan media bambu kuning, bambu hijau. Nah, itu akan ada perbedaan nanti dengan batu. Bunga dan dupa itu apakah hanya untuk tambahan aja? Oh, bunga dupa hanya wawangian itu Pak ya, hanya wawangian. Nah, jadi itu seputar media ya. Terus ada yang bertanya mungkin, apakah boleh memakai media seperti itu? Nah, ini belum ditanyakan ya. Saya aja yang nanya, saya yang jawab. Kang, apakah boleh memakai media seperti itu? Kalau kita mengikuti aturan agama,
ada dua pendapat. Ada yang maklumat, berarti boleh, ada tapinya. Boleh ada tapinya. Ada yang melarang, tidak boleh. Nah, ada dua pendapat kalau di agama Islam. Nah, terus kalau saya gimana? Kalau saya pribadi kan saya menyediakan hal-hal tersebut, berarti kalau saya boleh. Ada tapinya. Gitu. Tapinya apa? Tapinya tetap Tuhan kita siapa? Allah. Tetap Tuhan kita Allah, ajaran kita Islam. Tetap kita berpegang teguh ke sana, dan itu hanya sebagai media. Nah, dan ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh bagus nggak? Bagus. Kenapa bagus? Dia ingin berusaha memurnikan manusia dengan Tuhannya. Nah, tetapi sayang orang yang melarang itu kebanyakan keilmuannya tidak sampai kepada keilmuan tasawuf. Nah, sayangnya seandainya orang yang melarang itu melanjutkan pelajarannya ke ilmu-ilmu tasawuf, maka itu betul-betul memurnikan ketauhidan. Nah, sayangnya kebanyakan orang yang melarang itu dia tidak melanjutkan ke tasawuf, jadi bingung, melarangnya nanggung. Melarangnya itu nanggung jadinya. Ketika nanti mengikuti dia, maka dia tidak ada ujungnya. Nah, itu bingungnya. Jadi kalau untuk yang melarang, saran saya ya, lanjutkan keilmuannya untuk bertorikoh kepada Allah, supaya betul-betul menemukan ilmu-ilmu yang hak kepada Allah. Nah, kalau kita cuman melarang, ya tetap aja orang nanti balik lagi nyari lagi. Terus saya mendukung nggak? Kalau saya mendukung, jangan pakai media-media seperti itu, bagus, menurut saya bagus. Dan saya mendukung ya. Dan saya bahkan menyarankan tadi untuk Anda yang melarang orang memakai benda seperti itu sudah bagus. Anda boleh mempertahankannya, dan itu sudah bagus. Yang terpenting tadi yang berbentuk seni dan budaya itu hati-hati ya, karena seni dan budaya itu memang ada program dari negara kita, dan itu memang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, kalau untuk kaitan yang lain-lain mungkin Anda bagus dalam hal agama gitu. Jadi ini ada dua pola pandang ya, pola pandang agama dan pola pandang bernegara. Beragama membawa keris boleh nggak? Boleh membawa keris. Yang tidak boleh adalah menuhankan. Nah, berbudaya itu beda dengan beragama berarti ya. Berbudaya dan tradisi, melestarikan. Ya tentu harus dijaga keris itu, jangan sampai hilang. Jangan sampai punah. Kita harus punya keris di rumah-rumah. Jangan sampai punah, itu secara hidup bernegara. Nah, hidup beragamanya ya masih bisa bergabung. Kenapa? Kerisnya jangan dijadikan Tuhan. Tuhannya tetap, jangan dirubah. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kamu punya keris, Tuhannya jangan diganti. Itu aja kuncinya. Nah, kalau kamu punya keris, terus Tuhannya ganti pakai keris, ya itu sontoloyo namanya. Ya, namanya murid jin ketombe itu. Itu muridnya jin ketombe. Begitu beli keris nih, wah saya beli keris 50 juta, wah ganti Tuhan pakai keris. Nah, itu namanya murid jin ketombe muridnya. Kalau kamu keimanannya bagus, ketakwaannya bagus, keyakinannya bagus, ya kamu jangankan pegang keris. Ya, keris paling berapa? Paling 20, 30, 50, 100 juta. Ya, ada yang 500 juta ada sih keris ya. Yang 500 juta pun ada keris. 1M ada ya, 1M-an keris. Kamu pegang duit triliunan aja ya tetap agamamu. Kamu tetap punya Tuhan, kamu tetap beragama. Jangankan hanya keris. Kamu punya duit triliunan aja, tetap kamu mencari Tuhan. Cuman ada orang yang khawatir kalau kamu ganti Tuhan. Nah, ada orang yang khawatir. Kalau saya sih nggak khawatir. Kenapa? Karena yang butuh Tuhan itu manusia. Yang butuh Allah itu kita manusia. Jadi kalau saya nggak khawatir, kamu mau cari Allah atau enggak ya urusan kamu, silakan.
Kamu mau percaya atau tidak, ya terserah. Nah, kan suka ada bahasa begini nih. Kang, saya mau lihat alam gaib agar saya lebih percaya kepada Allah. Sering ada orang begitu kan? Banyak. Banyak. Jawabannya apa, Kang? Jawabannya, kamu mau percaya atau tidak, itu urusanmu dengan Allah, bukan urusan saya. Udah simpel. Jadi saya tidak memaksa kamu untuk percaya. Kamu nggak percaya, ya udah nggak percaya nggak apa-apa. Kamu tinggal pulang dan nikmati ketidakpercayaan. Kalau saya sih percaya. Kalau dipaksakan ya nggak bisa. Orang kalau dasarnya sudah nggak percaya, dipaksakan ya nggak bisa. Mau nyari apa? Memang dasarnya menolak. Memang pada dasarnya sudah menolak. Kalau dasarnya sudah cinta kepada Allah, ya kemana aja nggak perlu nyari keyakinan. Karena dia akan ada nur Allah dalam hatinya. Maka rasanya akan tumbuh sendiri. Kalau memang pada dasarnya dia percaya kepada Allah. Kalau pada dasarnya ragu, ya ragu aja. Jadi mencari keyakinan pun nanti kembali lagi ragu lagi, ragu lagi. Ya udah, memang kualitasnya manusianya seperti itu. Jadi nggak ada alasan. Hati-hati dalam berkata. Hati-hati dalam menempatkan kata-kata. Itu aja di malam ini. Semoga ada hal-hal baik, diambil hal-hal baiknya. Terima kasih. Semoga banyak penjelasan yang dipahami ya. Boleh bertanya tentang hal apa di kolom komentar, nanti coba saya jawab.